Juri 1 Ustadz Haji Arifudin, SPD SAG Dokterandus Haji Dokterandus Arifudin ya. Juri 2 Ustadz Samsudin Samsuri Ustaz siapa? Ustaz Samsul. Juri 3 Ustaz Saat. Ya, oke. Ustaz Piral. Alhamdulillah untuk lomba yang kedua ini pada cabang lomba ceramah agama Ciri Ramadan untuk umur 14 sampai 18 tahun. Sekali lagi untuk lomba kita pada sore hari ini, lomba ceramah agama Ciri Ramadan pada kategori remaja 14 sampai 18 tahun. Ada peserta dari dan yang semua berbahagia. Untuk penampilan pertama kami panggil nomor peserta CRA 04 di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri terhormat serta para hadirin dan teman-teman yang saya hormati. Awalan hayatnya ansyukur syukur kasiran lillahi ta'ala allazi qadana nikmatan wa hidayatan hatta ala satya an najatnya fi zaman khair. And also I look for the respect to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has made the human being from the worst to the beast, or from the bad condition to the better life. Secondly, I want to extend our thanks to the Master of Ceremony who has given me a golden opportunity to deliver my speech. And also I want to say thank you very much for coming to the next one. Okay, berdiri saya di sini, izinkan saya membawakan kata singkat yang berjudul Rubah Insecure Menjadi Bersyukur. Apa yang insecure? Rasa tidak aman atau insecure sendiri bisa terjadi pada diri seseorang saat sedang merasa kekurangan, bersalah, atau rasa tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Belakangan ini, insecure sudah menjadi fenomena yang sangat wajar dilakukan para remaja, khususnya generasi milenial. Tak lain pula dari status media sosial ataupun dalam perbincangan mereka sehari-hari. Salah satu penyebab insecure ini adalah cara kita berpikir tentang diri kita. Seringkali kita berpikir rendah diri kita tanpa melihat kelebihan yang kita punya. Betul atau betul? Sehingga membuat kita tidak percaya diri. Kalau menurut generasi sekarang, terlalu overthinking istilahnya. Selain itu, insecure juga bisa dipicu dari luar. Contohnya, omongan orang di sekitar kita. Ih, gendut sekali kok, ikut sekali kok. Padahal, jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya. Lalu, siapa mereka yang beda diri kita? Bukankah mereka sama dengan kita, yaitu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna. Hadirin yang berbahagia, apa yang membuat kita sulit berdamai dengan keadaan? Ya, karena kita kurang bersyukur. Manusia sering sekali melihat satu kesalahan untuk dijadikan beban dalam hidupnya. Padahal, kalau dilihat dari pandangan bersyukur, banyak nikmat yang telah kita rasakan
menjadikan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kasih menjadi sarana untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendorong umatnya bertobat, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang berlipat ganda. Begitupun sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan azab yang pedih bagi orang yang mencari nikmatnya. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya menutup dakwah singkat ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah hari ini sebagai hari ampunan bagi dosa-dosa kami. Ya Allah, sucikanlah kami dari segala dosa-dosa dan hiaslah diri kami dengan ketakwaan dan kesucian. Sekian dakwah singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semua syukur. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hakim yang kami hormati, hadirin dan hadirat yang sama berbahagia. Untuk penampilan peserta selanjutnya kami panggil nomor peserta CRA 05. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana li tariqil huda wal rasyad faj'alna fi darid da'wati wal irsyad. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad qudwatuna fid da'wati wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fid da'wati wal irsyad fafazu fid dunya wal ma'ad. Pertama-tama dan yang paling utama, tidak ada kata yang pantas untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala selain kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Atas segala nikmat dan karunia Allah yang senantiasa diberikan kepada kita, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, tak lebih lagi nikmat iman dan Islam yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita masing-masing. Jika sekiranya hari ini kita hendak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, maka niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian hendak menghitung nikmat kepada Allah, maka niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Salawat bertekan salam atas junjungan Nabi besar kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karena dia Nabi hari yang rela mengorbankan harta bendanya, darah, bahkan nyawanya sekalipun demi tegaknya kalimat tauhid yang berlafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena dia Nabi yang setiap perbuatannya adalah kebaikan, karena dia Nabi yang setiap nafasnya adalah sadaqah, karena dia Nabi yang setiap jejaknya adalah panutan. Dia yang membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan diterangi oleh ayat suci Al-Quran. Dengan kata lain, minas zulmati ila nur atau ila siratil mustaqim. Dewan juri yang kami hormati dan para hadirin yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul ceramah yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini ialah sabar di dalam menghadapi ujian.
Sebagaimana kita ketahui bahwasanya manusia di dalam menempuh perjalanan hidup tak terlepas dari berbagai macam rintangan. Kita ibaratkan seperti bumbu-bumbu, terkadang manis, terkadang pahit, asin, akan tetapi justru bumbu-bumbu tersebut akan menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkualitas. Dengan kata lain, air laut yang ada di lautan tidak akan menjadikan seorang pelaut yang handal. Maksudnya apa ini? Kehidupan seseorang di dunia ini tidaklah berkualitas jika tidak disertai rintangan di dalamnya. Dewan juri yang kami hormati dan para hadirin yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang sakit diuji dengan penyakitnya, orang sehat pun diuji dengan kesehatannya. Orang miskin diuji dengan kekayaannya. Orang kaya pun diuji dengan kekayaannya. Orang tua diuji dengan anak-anaknya. Pedagang diuji dengan hidupnya. Laki-laki diuji dengan perempuan diuji dengan laki-laki. Jelaskan semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Apalagi hadirin, orang yang telah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diperingatkan di dalam Al-Qur'an, ahasiban nasu ayyakru ayyakulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Dewan hakim yang kami hormati dan para hadirin insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita menghadapinya? Tentulah sebagai manusia yang berkualitas mestilah menjalani ujian tersebut dengan bersabar. Apa sikap sabar hadirin ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah cukup? Jawabannya belum cukup. Karena hadirin, kesabaran juga perlu kecerdasan agar seorang hamba yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dapat memetik hikmah di balik itu semua. Dewan hakim yang kami muliakan beserta para hadirin insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga cara cerdas kita menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sadarkan kita punya dosa dan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kamu itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan. Coba kita hayati sejarah bersama hari ini. Jika ada seorang hamba yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosanya, berarti Allah Subhanahu wa taala hari ini menghapus dosa seorang hamba. Dan adapun untuk seorang hamba yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena dosanya, di dalam kitab tafsir Jalalain mengatakan bahwasanya bencana dan musibah yang menimpa seorang hamba di dunia akan mengangkat derajat mereka di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, sadarlah kita punya dosa dan kesalahan. Dan inilah kita pasti bisa menghadapinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang di luar kesanggupannya. Akan tetapi hadirin, banyak orang yang tidak sanggup menghadapi ujian dari Allah. Bagaimana kenapa orang tersebut? Dia sebenarnya sanggup hadirin, akan tetapi dia mementingkan hawa nafsunya dibandingkan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Oleh karena itu hadirin, tugas kita mengandalkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam rencana tersebut, bukan mengandalkan hawa nafsu. Itu yang kedua. Yang ketiga, perlu kita ketahui keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguh hanya orang-orang bersabar dan disempurnakan pahalanya tanpa batas.
Dewan Hakim yang kami muliakan dan para hadirin yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cara kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah saya sampaikan. Yang pertama, sadari kita punya dosa dan kesalahan. Yang kedua, yakini dan kita pasti bisa menghadapinya. Yang ketiga, perlu kita ketahui keutamaannya. Teringat hadirin, seketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Taif. Rasulullah dicaci, dimaki, bahkan dilempari batu, bahkan didani. Pertanyaannya, apakah Nabi membalas? Jawabannya adalah tidak. Bahkan hadirin, baginda Nabi Muhammad SAW mendoakannya dengan baik-baik. Semoga keturunan kota Taif menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewan Hakim yang kami muliakan dan para hadirin yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tiba saatnya yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti dengan diri saya untuk bersabar. Karena hadirin, sebagai manusia kita harus selalu mengingatkan di dalam jalan kebaikan dan mengingatkan di dalam kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wal 'ashr," demi masa, "innal insana lafi khusr," sungguh manusia berada di dalam kerugian. "Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr," kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan dan selalu mengingatkan di dalam kesabaran. Dewan Hakim yang kami muliakan dan para hadirin insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan, apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah marilah kita hayati firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, boleh jadi kamu menyukai sesuatu akan tetapi justru lebih buruk bagi kamu, dan boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu akan tetapi justru lebih baik bagi kamu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedangkan kamu tidak mengetahui. Demikianlah apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada bebannya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kesalahan atau khilaf itu semata-mata datangnya dari pribadi saya sendiri. Dan saya akhiri unsur mangkola, lihatlah dari apa yang disampaikan, wala unsur mangkola, dan jangan lihat dari orang yang menyampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa da'wah wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dari kaum ini sudah ditetapkan waktunya 10 menit. Ya. Cuma karena sering ini yang belum ada baterainya, belum dipasang teknisinya, belum datang, jadi ada. 10 menit ya, waktunya 10 menit. Jadi tolong nanti yang pasang stopwatch disampaikan kepada hakim bahwa peserta ini waktunya sekian menit. Ya. 15. Jadi ya sebagaimana penilaian 10 waktunya. Waktu dari kami ini sampai dijelaskan 10. Ya. Kami yang terhormat, ada peserta, ada sekalian yang sama berbahagia. Untuk penampilan selanjutnya kami panggil nomor peserta CRA 02 dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang suka daun salam, petik di kebun menjelang petang. Siapa yang ikhlas menjawab salam, mudah-mudahan lunas semua hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang akhirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Keutamaan Orang yang Berilmu. Allah telah memberikan satu karunia kepada manusia yang tiada ternilai harganya. Karunia inilah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Dengannya, manusia dapat berperilaku dan bertindak sesuai dengan koridor kemanusiaan. Karunia ini adalah akal. Dengan akal, seseorang dapat berpikir sebelum bertindak. Hanya orang berilmu yang dapat mempergunakan nikmat akal dengan sebaik-baiknya. Untuk memperoleh nikmat akal harus dengan belajar. Allah telah menjelaskan perbedaan antara orang yang berilmu dengan yang tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun. Innamaa yatadhakkaru ulul albab. Yang artinya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Dewan juri yang arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hidayah kepada kita untuk lebih mengenal Islam melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa lebih merasakan cahaya Islam. Rasulullah sangat mengharapkan umatnya untuk menuntut ilmu. Teman-teman di sini sangat menghargai ilmu pengetahuan tidak? Mantap. Menuntut ilmu merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. In another hadith, the Prophet explained that siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkannya jalan ke surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Dewan juri yang arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan,
Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A knowledgeable person is not the same as a stupid person. Orang yang berilmu atau orang alim akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, dihormati, disegani, bahkan dijadikan sebagai tempat bertanya dalam masyarakat. Berbeda dengan orang bodoh yang malah dijadikan sebagai bahan orang-orang lain, dipandang hina, bahkan disepelekan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dalam Al-Quran bahwa Dia akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berpengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran surah Al-Mulk adalah ayat 11. Apart from intelligence, a person must also be equipped with faith. Iman dan ilmu merupakan dua komponen utama supaya derajat manusia menjadi tinggi. Makanya dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berpengetahuan. Kecenderungan seseorang untuk menyalahgunakan kepandaian yang dimiliki jika tidak disertai dengan keimanan. Jika seseorang beriman tetapi tanpa dikepali kepandaian yang mumpuni, maka ia akan sulit mendapatkan martabat yang tinggi di sisi Allah dan manusia. Ia terkadang melaksanakan ibadah tetapi tanpa disertai dengan ilmu, sehingga seringkali salah atau tidak sesuai dengan syariat. Mengenai keutamaan orang yang berilmu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wa inna fadlal 'alimi 'alal 'abid kafadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah seperti keutamaan bulan di malam purnama dibanding seluruh bintang-bintang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dewan juri yang arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita memacu diri kita untuk terus belajar dan belajar. Jadikanlah setiap orang yang kita temui sebagai guru kita, dan jadikan apa yang kita lihat dan kita alami sebagai pelajaran bagi diri kita. Jangan merasa malu untuk bertanya tentang sesuatu yang tidak kita ketahui. That way we can learn anytime, anywhere, and with anyone. Let's learn useful knowledge because there is no harm in listening knowledge as long as possible. Janganlah jadikan otak kita manja tanpa disibukkan aktivitas berpikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Yang artinya, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran surah Al-Baqarah ayat 269. Ilmu yang bermanfaat adalah bekal yang dapat diobati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang meninggal maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, mumpung belum sakit, belum banyak kesibukan, tak dan belum dicabut jabatan oleh malaikat Israel, marilah kita menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Jangan lagi suka bolos teman-teman. Jangan karena tidak kerja tugas lantas kita takut ke sekolah. Ingat teman-teman, Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan dan orang yang memiliki ilmu pengetahuan, terutama ilmu-ilmu yang dapat menghantarkannya menjadi manusia yang berkepribadian
diskusi. Dewan juri yang arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup ceramah saya pada hari ini, saya akan memberi semangat kepada hadirin dengan sebuah lagu. Ijab ya akhi wala ta'asal, pada zaman tubuh di mana kau kesal. Ada pepatah lama mengatakan, jangan seperti katak dalam tempurung, merasa paling hebat di dalam sana. Ia tak tahu betapa besarnya dirinya. Andai kata tinggi dijadikan pena dan lautan luas dijadikan tintanya, tak akan pernah habis rahmat dan nikmat Allah yang maha kaya untuk hamba-hambanya. Siapa saja keluar menuntut ilmu, tinggalkan sana saudara yang disayanginya, jauh dari orang tua. Betapa ia mulia di jalan Allah Ta'ala. Apalah bumi yang membentang, langit yang tinggi tiada bertiang. Itulah tanda kuasa Tuhan bagi yang mau menggunakan pikiran. Menuntut ilmu tiada batasnya, walaupun harus sampai ke negeri Cina. Menuntut ilmu tiada batasnya, walaupun harus sampai ke negeri Cina. Sungguh-sungguhlah dalam segala hal, jangan sampai akhirnya nanti kau menyesal. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Unsur maqala wala tanzur man qala, billahi fi sabilil haqq, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penampilan peserta selanjutnya kami panggil nomor peserta CRA 07. Dipersilakan. Ada panduan untuk hakim bahwa orang ini lebih atau orang ini kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim. Orang pesek ketemu orang pesek berkata hello sek. Orang mancung ketemu orang mancung berkata hello cung. Orang gendut ketemu orang gendut berkata hello dun. Orang mancung ketemu orang pesek, orang gendut gak bisa beri salam. Akhirnya mereka mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma fis samawati wal ardh, ja'ilil malaikati wa rusulin ulil anbiyati, innallaha ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama serta menjadi nomor yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah
komputer. Karena Nabi Muhammad pula kita bisa membedakan yang mana Quran, yang mana Al-Quran, yang mana teh botol, yang mana alkohol. Baiklah para hadirin, pada kesempatan kali ini saya tidak akan berdakwah sebagaimana para pendakwah yang memberikan lelucon kepada anak cucu ojek maupun melawat agar hadirin tertawa terbahak-bahak. Tapi izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua kata yang akan saya patah-patah, yaitu dampak dan racun pergaulan remaja. Hadirin calon penghuni surganya Allah. Matahari berputar di atas sehingga mengilas waktu manusia. Manusia merasakan kerugian yang amat sangat mendalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan di saat itu pun manusia mulai sadar, khususnya para remaja seperti kita, bahwa mereka telah puas akan kena cipratan, hempasan, dan gelombang kemudian zaman, sehingga mereka telah lupakan kenikmatan dunia yang hanya sesaat, seperti harta, tahta, dan cinta terhadap wanita bagi pria, dan cinta terhadap pria bagi wanita. Yang pertama, harta. Kita boleh saja mencari harta sebanyak-banyaknya, sebagaimana orang terkaya di dunia, yaitu Bill Gates yang menciptakan Microsoft. Memang dengan harta segala bisa dibeli, motor kebeli, cinta kebeli, bahkan keperluan wanita zaman sekarang bisa dibeli. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, tahta. Banyak pemuda zaman sekarang sedang sibuk mencari tahta setinggi-tingginya. Justru kalian harus mengingat bahwa setiap manusia pasti memiliki pertanggungjawaban di akhirat kelak. Kullukum raqib wa kullukum mas'ulun wa kulli atin. Nah, itulah contoh para pemuda zaman sekarang sedang sibuk mencari tahta setinggi-tingginya. Contoh
Karena